Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 4 informatika. Jadi aku mau izin wawancara Ibu Dokter buat menjawab pertanyaan ya. Boleh, silakan. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama itu aku mau nanya nih, apa jenis teknologi informatika yang paling banyak digunakan di bidang kesehatan saat ini, dan dampaknya terhadap pelayanan medis itu apa sih, Dok? Oh iya, pada bidang teknologi informasi yang sekarang banyak digunakan adalah RME, rekam medis elektronik begitu. Jadi pasien sudah tercatat pada rekam medis elektronik apabila berobat. Begitu, dampaknya adalah lebih terstandarisasi, kemudian untuk ada backup secara sentral di server, kemudian mempermudah atau mempercepat dalam mencari rekam medis. Kalau untuk dampak negatifnya ada? Dampak negatifnya untuk saat ini belum ya, kecuali kalau misalnya ada orang yang tidak bertanggung jawab, misalkan hacker gitu, ingin mengetahui si ini sakit apa atau si itu sakit apa lalu dihack, ya itu baru dampak negatif. Tapi untuk saat ini tidak ditemukan hal yang seperti itu, jangan khawatir. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana teknologi informatika memengaruhi hubungan antara dokter dan pasien, terutama dalam hal komunikasi dan akses informasi medis? Oh iya, secara umum sebelum berobat di zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kebanyakan pasien tidak mencari tahu dulu atau tidak mempelajari dulu sakitnya apa dari keluhan-keluhan yang didapat. Di zaman sekarang setiap orang bisa untuk mencari, membuka internet untuk mencari apakah saya kira-kira sakit apa, dan itu dikonsulkan kepada dokter, dan itu sebetulnya mempermudah juga buat dokter untuk mendiagnosis pasien sakit apa, sehingga terapinya juga lebih tepat ya untuk pasien. Itu juga tujuannya adalah untuk kesembuhan atau kesehatan pasien. Oke, lanjut ya. Iya. Pertanyaan terakhir ya, Dok. Bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dokter dan tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi informatika di masyarakat? Oh iya. Tantangan cara mengatasi. Oh iya, tantangan-tantangan pertama yang tadinya tidak terbiasa menggunakan rekam medis elektronik menjadi harus terbiasa. Jadi kolom-kolom pada bagan-bagan yang ada di dalam rekam medis elektronik harus terisi semua supaya bisa di-apply seperti itu. Kemudian kendalanya selain itu kadang-kadang akses internet yang betul-betul stabil. Kadang bisa secara umum bisa lancar, tapi kadang-kadang sekali waktu atau 2 kali waktu ya, jarang sekali itu agak terkendala internet, sehingga itu agak sulit untuk menginput data pasien. Tapi itu bisa dilakukan agak delay, tetap dilakukan tapi nanti pada saat jaringan koneksi internet lancar. Kalau untuk cara mengatasinya tentu saja semakin sering dilakukan semakin terbiasa ya, itu untuk yang pertama. Kalau yang kendala ya mungkin memilih operator dengan layanan internet yang cepat gitu ya, dan bebas hambatan gitu, itu mungkin bisa jadi solusi. Sebelumnya makasih atas jawaban-jawaban dari dokter. Kita cukupkan aja ya. Oke, kita cukupkan wawancara kali ini. Kita minta maaf kalau kita ada salah kata ya. Iya, terima kasih. Makasih ya. Maaf juga mengganggu waktunya. Iya. apa-apa. Terima kasih ya Ibu Dokter. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Maaf mengganggu ya. Para siswa sedang berdiskusi tentang tugas kelompok terkait dampak sosial informatika dalam bidang kesehatan. Jadi kita bahas gimana tentang teknologi informatika berdampak positif bagi kesehatan, Kak Ida? Salah satu yang jelas itu sih dalam vaksin ya. Jadi kita bisa kontrol ke dokter, nggak usah datang ke rumah sakit. Jadi kita bisa kontrol dari rumah. Iya, apalagi di masa pandemi, telemedicine membantu banget keluarga aku. Dokter bisa kasih obat tanpa kita datang langsung. Tapi gimana kalau soal keamanan? Data kita ada di mana-mana. Kalau di hack gimana? Itu memang tantangan, tapi
justru disitulah peran informatika. Dengan keamanan data yang baik, data kesehatan bisa disimpan dengan aman. Ada teknologi enkripsi yang bisa merahasiakan pasien. Masih tertarik sama wearable device-nya ya. Jadi kita bisa melihat kesehatan kita lewat jam tangan atau aplikasi. Ini masih banyak yang belum bicara terkait teknologi ini, terutama di daerah terpencil. Nah, kalau ini simulasi telemedicine, kita bisa langsung lihat semua data kita, misalnya suhu, tekanan darah, semua lewat aplikasi. Dan itu disambungkan ke database rumah sakit. Jadi data kesehatan kita tetap aman. Tapi gimana kalau ada kesalahan jauh sama yang di asli? Cuma kan resiko, tapi dokter masih bisa minta pasien rasanya aja. Terus itu cuma buat yang ringan aja. Menurut aku yang perlu ditegakkan adalah jaringan di daerah terpencil. Karena kalau nggak ada jaringan, teknologi ini jadi sia-sia. Benar. Dan harus ada regulasi yang jelas soal keamanan dan data kesehatan kita supaya tidak disalahgunakan. Kita bisa usahakan edukasi ke sekolah. Terus nggak cuma buat siswa, tapi buat orang tua juga. Jadi mereka bisa paham cara memakai teknologi. Betul, teknologi ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau bisa, kita gabungkan teknologi dan edukasi yang baik. Kesehatan masyarakat akan semakin meningkat. Jadi kesimpulan dengan teknologi informatika di bidang kesehatan itu membawa banyak manfaat. Mulai dari telemedicine sampai ke wearable device-nya. Oke, mungkin aku masih skeptis, tapi kalau ini terus berkembang, aku yakin kita bakal banyak masalah. Iya, asalkan kita juga sadar akan tantangannya. Kita semua punya peran untuk memastikan teknologi ini digunakan secara baik. Dan kita juga bagian dari generasi yang akan melanjutkan generasi. Siap. Masa depan kesehatan nanti di tangan kita. Setuju! Ada.